Ya, pelajaran kita berikutnya yaitu bab 4 setelah minggu yang lalu, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Itu halaman 37 buku paketmu. Kita akan mulai, Ibu terangkan ya. Gereja yang melayani, gereja yang bersaksi. Apa itu yang dimaksud dengan bersaksi? Secara sederhana, bersaksi artinya menceritakan kembali apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang pernah dilihat, atau pengalaman hidup kita, pengalaman yang kita alami, kita ceritakan ulang kembali. Kalau dikatakan bersaksi tentang Kristus berarti menceritakan kembali pengalaman dia bersama dengan Kristus kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan bersaksi secara sederhana. Dalam bahasa Yunani, bersaksi itu disebut marturia. Kata marturia itu berasal dari kata martir. Martir atau suhada, sahid. Jadi sering kalau kalian dengarkan mati martir atau mati syahid, itu berarti mati karena mempertahankan imannya kepada Kristus ya. Mati menderita, mati dianiaya karena mempertahankan imannya. Seperti yang kita lihat contoh Stefanus itu ada di dalam cerita Kisah Rasul 6 ayat 7 sampai 9 dalam Alkitabmu. Bagaimana Stefanus? Stefanus itu seorang diaken. Apa itu yang dimaksud dengan diaken? Diaken itu pelayan gereja. Dia baru diangkat menjadi pelayan gereja. Dia bersaksi tentang Kristus. Dia melakukan banyak mujizat, memiliki karunia untuk bernubuat dan melakukan mujizat. Tetapi pada saat itu dia tidak diterima oleh orang-orang yang beragama Yahudi. Malah dia dituduh merusak hukum Taurat, melecehkan ajaran Taurat yang selama ini ajaran Taurat bagi orang Yahudi mendapat kedudukan yang utama dalam kehidupan mereka. Jadi itu tuduhannya kepada Stefanus. Maka apa yang dilakukan kepada Stefanus? Dia diadili, dia ditangkap, bahkan dia dirajam sampai mati. Jadi Stefanus adalah jemaat perdana, jemaat mula-mula yang mengalami martir. Martir mati syahid ya. Itu bersaksi. Berikutnya, apa itu melayani? Melayani dalam bahasa Yunani disebut diakonia. Kalau secara sederhana itu artinya banyak berbuat, banyak menolong, banyak memperhatikan. Ya, tugas melayani itu di dalam gereja amat sangat penting. Setelah gereja perdana kita lihat terbentuk, orang-orang Kristen perdana, mereka langsung memilih 7 orang, mengangkat 7 orang pelayan yang disebut tadi diaken untuk melayani di dalam gereja. Yang paling utama mereka lakukan melayani para janda. Itu ada ceritanya di Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Siapa yang diangkat untuk melayani, membantu pelayanan? Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Jadi mereka diangkat untuk membantu melayani orang-orang di dalam gereja. Khususnya waktu itu mereka melakukan pelayanan dalam gereja itu, yaitu melayani janda-janda. Jadi bentuk pelayanan dalam gereja perdana pada saat itu yang pertama melayani para janda. Mengapa para janda dilayani? Kadang-kadang kita terus negatif berpikir kepada para janda. Ada latar belakangnya. Karena kehidupan mereka sangat menderita setelah ditinggal oleh suaminya, ya. Apa misalnya bentuk penderitaan yang mereka alami setelah ditinggal oleh suaminya? Mereka dalam kebudayaan orang Yahudi
terputus hubungannya dengan keluarga suaminya. Nggak ada hubungan lagi kalau suaminya sudah meninggal. Yang kedua, mereka juga sering tidak mendapat warisan dari keluarga suaminya kalau sudah meninggal. Yang ketiga, bagi kaum Yahudi, mereka itu dianggap tak berarti. Jadi penderitaan yang mereka alami itu, ya penderitaan dan tekanan yang mereka alami itu membuat mereka merasa kurang diperhatikan. Makanya inisiatif dari hamba-hamba Tuhan pada waktu itu, mereka langsung angkat 7 orang pelayan untuk melayani supaya mereka mendapat perhatian khusus ya. Sehingga kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 40. Dikatakan di sana, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Inilah dasar Alkitab sebenarnya bagi para rasul dan juga bagi kita untuk melakukan pelayanan kepada para janda atau kepada orang-orang yang perlu diperhatikan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang menderita. Ini firman Tuhan cukup menarik ya. Matius 25 ayat 40, sebab apa yang kita perbuat kepada mereka itu sama halnya dengan melakukannya kepada Yesus. Jadi inilah dasar Alkitab juga bagi para rasul pada waktu itu untuk melakukan pelayanan kepada para janda. Apalagi janda dari kelompok Yahudi Helenis. Apa itu maksudnya? Yahudi Helenis itu artinya orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi mereka agak dikucilkan pada saat itu. Kedua, bentuk pelayanan yang kedua di jemaat perdana yaitu perjamuan kasih. Ini bentuk pelayanan yang bagi yang berkekurangan ya, misalnya dalam masalah makanan. Kenapa mereka buat bentuknya seperti ini? Setiap warga jemaat membawa makanan dalam acara kebaktian. Setelah selesai kebaktian, mereka berbagi makanan, makan bersama. Jadi orang-orang miskin juga bisa memakan makanan orang-orang kaya yang tidak pernah dinikmati. Jadi berbagi bersama sehingga ada kebersamaan, sama rasa, kekompakan terjadi. Itulah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh jemaat perdana. Berikutnya, kita mengenal berbagai bentuk pelayanan dalam gereja. Ada juga bentuk-bentuk pelayanan yang lain di dalam gereja ya. Misalnya gereja GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Apa yang mereka lakukan? Pelayanan apa yang mereka lakukan? Menampung sebanyak 1.150 pengungsi banjir besar di Jakarta itu pada tahun 2014 ya. GKI itu Gereja Kristen Indonesia. Apa yang mereka lakukan pelayanannya? Gereja Kristen Indonesia membantu para korban tsunami di Aceh pada tahun 2004. Ada lagi istilah bentuk pelayanan gereja yang lain. Ketua Sinode GKI di Papua, yaitu Pendeta Albert Yoka, mengatakan semua gereja harus memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa agar tidak melakukan hubungan seks yang berisiko, seperti misalnya kepada pelacur. Ini kan bentuk pelayanan juga ini. Contoh yang lain misalnya gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami di Mentawai. Ya, ada lagi bentuk yang lain. Dewan Gereja Sedunia menyerukan agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong perempuan yang rentan diserang HIV. Ini bentuk-bentuk pelayanan perbuatan baik ya kepada orang-orang yang butuh perhatian. Berikutnya, gereja yang memuridkan. Apa itu memuridkan? Memuridkan
artinya menjadikan murid. Menjadikan murid atau menjadikan pengikut Kristus. Menjadikan murid itu bukan hanya dibaptis saja, tetapi juga membina orang-orang yang sudah menjadi murid Kristus, bukan hanya di dalam pengakuannya kepada Kristus, tapi membina imannya supaya bertumbuh dan mewujudkan iman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah memuridkan. Jadi memuridkan bukan hanya membaptis, tapi juga membina sehingga imannya bertumbuh dan dipraktekkan imannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kenapa harus dimuridkan? Perintah itu dari mana? Ada perintah Yesus yang merupakan pesan amanat agung Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga kepada para murid, supaya para murid memuridkan, memberitakan Injil, bersaksi sampai ke ujung bumi. Itu ada tertulis juga dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi, Yesus memerintahkan supaya murid-murid memuridkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nats Alkitab yang lain, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Ya, tugas pengikut Yesus itu menjadi saksi. Cuman cara yang paling tepat untuk memuridkan, untuk menjadi saksi, yaitu sebenarnya melalui perbuatan kita, melalui sikap kita sehari-hari, sesuai dengan ajarannya Tuhan Yesus, melalui perbuatan, melalui sikap, apa yang kita tunjukkan, orang lain bisa dari mengenal Allah dari apa yang kita perlihatkan, ya. Misalnya seperti di India ada sekelompok orang yang disebut Dalit. Dalit itu adalah orang-orang yang tidak berkasta dan tidak boleh disentuh karena Dalit itu dianggap haram, najis, dan bisa menyebabkan noda bagi diri orang yang melakukannya. Jadi pada saat itu Mahatma Gandhi, pendiri India, tokoh pendiri India, menyebut mereka Harijan. Harijan itu anak-anak Tuhan. Kenapa disebut Harijan? Ya, Mahatma Gandhi ingin mau menyegarkan atau ingin mau menyemangati mereka. Tapi kaum Dalit menolak istilah tersebut. Karena apa? Karena nama itu tidak menyelesaikan masalah dan penderitaan yang mereka alami. Banyak di antara mereka menjadi Kristen dan harapan mereka bahwa mereka akan diterima sepenuhnya. Ternyata mereka didiskriminasi, ya. Tapi sayangnya banyak pula orang Kristen yang masih melakukan diskriminatif kepada mereka. Jadi perlakuan ini harus diubah oleh pengikut Kristus, ya. Gereja harus sadar bahwa tujuannya harus memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan melawan politik-politik, praktek-praktek ketidakadilan dalam masyarakat. Itu kan bentuk pelayanan, ya. Jadi bermacam-macam bentuk pelayanan. Ada tadi sudah Ibu terangkan, ya. Jadi marilah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersaksi dan melayani merupakan tugas utama kita. Itu adalah tugas yang dipesankan oleh Yesus dalam amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 kepada kita. Kita laksanakan secara bersama-sama, ya. Jadi
Sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Di lain waktu kita boleh sambung kembali.